Saya akan memperkenalkan moderator di hari kedua. Kita akan bersama dengan Mas Abruri Agus Cahya Pramana, Sarjana Sains Magister of Science juga. Di sini beliau adalah lulusan dari Tokyo ya, dari Jepang, dan beliau akan memandu acara talk show di hari kedua ini. Oke, kepada Mas Abruri, udah gabung belum ini Mas ya sama kami? Waalaikumsalam. Oke, Mas Abruri udah gabung ya. Ya, silakan Mas, saya serahkan acara ini ke Mas Abrur dan untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu talk show sama Dr. Nur Arfian dan Dr. Abi Rafdi Amajida. Oke, thank you Pak Nadia atas pembukaannya yang luar biasa, menyemangati di pagi hari. Sebelumnya saya ingin menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali dalam acara Unique Versus, yaitu sebuah acara yang dikemas untuk memberikan sebuah apa ya istilahnya, sebuah berbagi pengalaman, berbagi sharing, dan juga berbagi tentang apa itu pendidikan, terutama di Magister Ilmu Biomedis. Sebelumnya saya ingin menyapa ada Bu Ani, Dr. Ani, selaku kalau tidak salah beliau adalah Tidak salah no. Kalau tidak salah itu benar. Ya benar. Beliau adalah kepala departemen di Departemen Anatomi FKKMK. Selamat pagi Bu Ani, semoga sehat terus, sehat-sehat, dan juga terutama untuk semua peserta saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali pada pagi hari ini. Ini kelamaan kalau saya ngasih berita ya, atau istilahnya kayak mengawali acara. Tapi hari ini kita akan berbicara mengenai, mungkin teman-teman sudah melihat ini ya, ada apa yang namanya dokter Ani, Mas Ani? Action figure ya. Action figure di belakangnya mainan. Dan benar nih semuanya punya, saya panggilnya Mas Arfi aja ya, Mas Arfi dan Mas Abi. Ini dua-duanya ini kalau Mas Arfi sudah benar-benar ini banyak action dan Mas Abi ini Mas Abi ini FK ya Mas ya, angkatan 15. Nah, teman-teman pagi hari ini saya ingin panggil teman-teman agar semangat mudanya sama gitu ya, karena kita berbicara tentang komik, berbicara tentang never being old, tidak pernah tua. Karena komik itu hampir dari usia muda sampai usia yang dewasa juga ini menggemarkan komik. Termasuk ini Mas Arfi juga masih komik. Ya. Baik. Hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang komik dan biomedis. Mungkin di pikiran kita ini apa gitu ya, komik dan biomedis gitu ya. Nah, hari kita punya, saya bilang dua pakar ya. Mas Abi ini anak kedokteran ya, tapi hobi dengan komiknya itu masih sampai sekarang. Nanti mungkin bisa saling sharing juga gimana cara membagi waktu. Anak kedokteran mungkin sibuk, tapi kemudian komiknya jalan. Lalu ada Mas Arfi atau Dokter Arfi. Kita pastinya manggil Dokter Arfi, Pak Arfi maupun Mas Arfi. Beliau ini dosen di Departemen Anatomi, tapi juga sangat menggemari action figure, dan juga ternyata beliau itu selain suka membaca komik, dari komik beliau banyak memiliki sesuatu yang menarik. Nah, menariknya seperti apa dan kenapa bisa berkaitan dengan biomedis akan kita bahas satu persatu pada pagi hari ini. Mbak Panitia, monggo mungkin PPT-nya sedikit bisa di-sharing nih, Mas Arfi. Kita akan berbicara mengenai komik terlebih dahulu ya, Mas ya. Saya ingin tanya ke Mas Abi. Yang pertama. Yang pertama. Mas Abi udah dari kapan baca komik, terutama anime Jepang? Mungkin kalau komik sendiri udah dari SMP ya, tapi dulu tuh saya masih kurang tahu kalau itu ternyata suatu apa ya, universe sendiri itu loh. Saya baca komik ya, cuma baca komik Conan atau apa. Ternyata setelah saya di SMA itu jadi ada anime kan, saya terpapar anime, tahu anime, jadi semakin menggemari karya-karya itu, kayak komik, anime seperti itu. Dan memang pelajaran dari situ, dari anime maupun komik itu sangat luar biasa. Oke. Mungkin juga Dokter Arfi mungkin dari dulu bahkan udah tahun 90-an ya. 90-an saya itu mulai baca 2000 lah kalau yang komik Jepang. Saya baru 2012 lah kalau misalnya ini banget ke itu. Tapi dulu Indonesia juga ada loh itu yang Jokowi masih putar dari Kuasa. Nah, itu sempat baca juga. Baik, ini kita tes sedikit nih. Boleh slide-nya diganti dulu. Baik. Nah, ini sedikit saya baca nih. Oke, satu kata yang langsung ada di depan saya adalah penuaan. Oke. Nah,
Mas Abi, ini kita tes dulu ya teman-teman. Oh. Ini komik apa Mas? Kalau boleh tahu, ini cuplikan dari komik apa? Ini kalau ini pada ini segmen komiknya ini merupakan akhir-akhir dari suatu komik ya. Jadi komiknya ini baru populer banget emang beberapa tahun terakhir. Itu namanya judulnya Kimetsu no Yaiba atau kalau bahasa Inggrisnya Demon Slayer. Demon Slayer. Kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu ditayangin itu movie-nya ya. Oh iya. Movie-nya yang di Mugen Train. Mugen Train, keren banget tuh. Itu keren banget. Emang kalau ini emang animasinya di animenya tuh luar Animenya biasa. luar biasa. Recommended ya, ini sangat recommended. Berarti ini sudah ada videonya nggak Mas? Selain manganya sudah ada filmnya juga. Oke, Sudah ada. filmnya bahkan luar biasa. Ini menarik ya. Ini salah satu cuplikan menarik. Ini ada salah satu kalimat, aku tidak bisa mecah tubuhku. Lalu kemudian di sini ada orang yang lagi menggambar riset ditambah racun yang pembuat ini akan buat Muzan bertambah tua 50 tahun dalam 1 menit. Loh, berarti ini termasuk ada aging ya? Betul, Mas ya, Arfi ya? betul. Nah, Mas Arfi boleh diulik nggak? Sebenarnya makna dari komik ketika dia berbicara tentang aging, Ya, lalu ya. kemudian benar nggak sih kita tuh bisa membuat sel tuh lebih cepat tua? Oke. Atau apakah kemudian kita bisa membuat muda? Nah, dari segi komik ini mungkin Mas Arfi bisa bercerita bagaimana kaitan dengan komik ini dengan biomedis itu. Oke, ya. Ini menarik banget ya, karena di sini ada satu kata tadi, aging. Tadi Mas Abrori juga bilang never apa tadi? Never being old. Never ya. being old ya. Itu sekarang sangat ngetren ya, Benar, aging benar, dengan benar. penemuan Aging. telomer yang Ya, sudah benar jadi sekali. dapat hadiah Nobel juga. Benar Dulu kan sekali. orang nggak tahu telomer itu apa tuh, Ya, aging itu apa. hanya tahu Setelah dia- itu setelah itu orang tahu. Jadi ternyata beberapa kondisi cedera atau gangguan metabolik itu menyebabkan yang namanya cellular senescence. Cellular senescence. Jadi sel-selnya itu jadi lebih tua. Yes. Yang sudah cetok, yang sudah terbukti itu adalah diabetes mellitus. I see. Ya, diabetes tahu kepanjangannya kemarin diam-diam bebas protein. Ya, ternyata endotel ketika dalam keadaan hiperglikeminya itu menyebabkan endotel jadi lebih tua. Endotel lebih tua dan uniknya sel yang tua itu dia ngajak sel-sel yang lain untuk jadi lebih tua. Oh, Jadi mungkin ada Oh, pasien sendiri. DM sama yang non DM. Ternyata yang DM itu umurnya sama-sama 50 tahun. Tapi ternyata endotel DM itu mungkin umurnya lebih tua. walaupun tidak pasti ya berapa tahunnya itu nggak pasti, tapi dia diketahui lebih tua. Jadi dalam konsep penelitian kita tahu ada bahasa konsep. Penuaan ada bahasa konsep. Yap. Bagaimana kita tahu endotel lebih tua? Nah, mungkin dari situ bisa diterjemahkan dalam beberapa marker. Ada marker. Marker. Penanda ya. Penanda, Mas? betul. Kita masih ingat bahwa Gusti Allah itu ngasih kekuatan Nabi Adam itu untuk memberikan nama. Kalau di ilmiah ya nama itu jadi marker. Misalnya P16, protein P16, B19, 21, atau kalau pewarnaan SA beta gel, ya senescent associated beta galactosidase itu kan untuk menandai penuaan. Itu menarik sekali ya. Benar. Ternyata menambah jadi tambah tua juga. Terus ada juga ternyata tadi yang tambah muda tadi. Ada juga. Ada, ternyata yang sudah diketahui tambah muda itu adalah yang sekarang sedang dilakukan oleh Mas Abrori, fasting. Berpuasa atau kalori restriction. Itu bisa membuat muda. lebih mudah. Ya, lebih mudah. Yang sekarang banyak diteliti adalah olahraga. Physical exercise apakah bisa menyebabkan lebih muda. Ya, tapi muda ini ya kita kalau ilmiah secara ilmiah markernya apa? Bisa nggak kita lihat transkriptomik proteomiknya? Ya, seru sekali. Kalau tadi transkriptomik proteomik, sebenarnya kita ingin mencoba mengulik nih dari komik ini, ada nggak sih Mas penelitian yang sudah dipublikasikan terkait dengan aging tadi? Ya, ini mungkin tidak berhubungan dengan komiknya loh ya. Ini nggak berhubungan sih Mas. Ya, kita aja yang menghubungkan. Ya, biar jadi acara. Tapi konsepnya Mas, Nanti aku dijewer. Ya, kita lihat. Ya, betul, kita lihat. Boleh kita lihat dulu Ya. penelitian yang berkaitan dengan aging tadi ya. Ya, seterusnya. Boleh di next Di untuk next. PPT-nya. Wow. Nah, ini Sebentar ini bentar dulu. Lagi. Nah, ini contohnya. Wow. Nah, ini contoh. Ini contoh ya, Bang. Ini dari dulu lab saya ya, Prof. Emoto. Oh, Prof. Emoto. Emoto itu Senseinya. senseinya. Mas Ya. Arfi. Tapi waktu penelitian ini dia di Nature Communication saya sudah keluar.
Tapi saya waktu itu saya pas sempat belajar ya 3 bulan ke sana itu pas mengerjakan ini sih namanya. Jadi itu progeria itu kan penuaan ya, namanya progeria ya. Jadi endotel progeria yang tua adalah sel endotel itu bisa dibikin tua. Ya, terus ternyata dia menginduksi adipocyte senescent. Ya, ini kan di sini bisa kita lihat ya bahwa sel endotel yang tua menyebabkan adipocyte-nya tua. Ya, karena yang tua itu menghasilkan tadi SASP namanya. Senescent Associated Secretory Phenotype. Yang dia akan masuk ke sistem nih. Terus kemana-mana akhirnya menyebabkan penuaan. Ya. Artinya istilahnya penuaannya ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak. Gitu. Ya. Ini awalnya cuma satu tapi ngajak ya. Iya. Kalau di komik itu juga ada biasanya kalau ada orang yang sudah tua kemudian dimudahkan biasanya nanti benar-benar sistemik ada yang jadinya satu tua, ada satu yang muda gitu. Atau kemudian sama-sama dua-duanya itu share untuk ilmu. Betul, itu yang dilakukan penelitiannya. Kita coba ya. Kita coba lihat. Ini namanya bisa diceritakan Mas. Modelnya parabiosis. Namanya parabiosis. Jadi ada 2 spesies ya, yang satu tua, yang satu muda. Terus ini di share circulation. Ya, jadi antara kulit dengan subkutis itu digabungkan. Nah, yang tua ini kan tadi menghasilkan SASP. Ya. Ini masuk ke yang muda. Untuk membuktikan bahwa itu share circulation. Ada pengaruh sistemik itu tadi. Salah satunya itu untuk membuktikan. Ya, setelah itu yang muda ketika disacrifice ya organ-organnya ternyata jadi lebih tua. Yang muda itu jadi lebih tua, yang tua akhirnya jadi mirip lebih gitu Mas ya. Iya. Dua tikus ini sama-sama mirip, ada tua juga gitu. Akhirnya iya. Yang satu tua, yang satu memuda. Oh, berarti istilahnya gini ya Mas, kalau misalkan kita berbicara itu ternyata komik itu ada sisi ini yang perlu kita ungkap gitu. Ya, lihat ternyata itu bisa dibuktikan gitu ya. Bisa dibuktikan dan ini yang biar acara ini menarik itu saja. Ya. Tapi benar Mas, sedikit sekarang seringkali kita sesuatu itu kadang bermimpi dari suatu fiksi ya. Iya, betul. Tapi ternyata dari fiksi itu muncullah penelitian-penelitian yang kemudian menghasilkan dari fiksi itu ternyata ini benar secara saintifik. Iya, benar. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Ketika itu dia kan mengatakan yang super kekuatan dari dia itu kan bukan matematika fisika, bukan itu, tapi imagination. Hebat sekali. Bagaimana bisa seorang zaman dulu memikirkan kuantum ini? Betul. Wah, ini menarik ternyata. Dan ini yang di bawah ini kita coba saja, Mas Abruri. Ya, ini penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kami. Oke. Ini di model yang kemarin kita yang bawah itu ya, upregulation P16 itu kan marker penuaan, Bax itu apoptosis. Ya, benar sekali. Dengan juga sama ya Mas. Iya, pada model kidney fibrosis. Nah, ini kita hanya kidney fibrosis kita lihat. Ternyata ya beberapa cedera yang satu iskemik itu pada ginjal itu menyebabkan penuaan juga. Ini bisa dipakai juga untuk penelitiannya. Ini dari mahasiswa S2 dan ya publish juga sih. Alhamdulillah gitu ya. Ini artinya kita pun punya kesempatan untuk melakukan penelitian seperti ini. Betul, artinya, ya. Tersupport lah untuk melakukan penelitian dengan model dengan yang memang lebih sederhana ya, tapi kan kita bisa ya. Bisa. Nah ini menarik sekali sebenarnya berbicara tentang aging karena aging itu kayak mulai sekarang mulai banyak diteliti Mas, terutama setelah selesai penuaan dan ternyata aging itu udah lama di komik-komik dibicarakan tentang penuaan segala macam. Oke, next ada satu lagi nih saya pengen tes lagi nih Mas Abi nih. Ada satu komik komik lagi nih. Kita hari ini berbicara. Wow, ini kalau nggak salah kayaknya ya nggak tahu bener nggak Mas Abi, ini kayaknya Naruto ya. Iya, Naruto nggak sih? Ini boleh diceritakan, ini cuplikan tentang apa Mas Abi? Ketika Perang Dunia Shinobi kelima ya Ruki ya? Iya bener ya. Tapi ini udah masih tahap awal. Madara muncul ya, Madara muncul. KGKG muncul, KGKG mengawasi Madara. Ini keren banget sih ya Ruki ya. Tsunade-nya jadi kayak yang membangkitkan semangat KG yang lain, padahal dia masih tergolongnya masih awal-awal dihina sama si Madara kan, dia yang dikatakan nggak bisa regeneration-nya nggak kayak kakeknya lain kan dia cucunya si Hanokabe sama yang notabene itu sangatlah canggih dengan teknologi regenerasinya. Ini juga ada nih yang menarik. Peraturan yang keempat, hanya orang yang telah menguasai jutsu regenerasi mitosis. Wah, ini kalimatnya menarik nih. Mas Abi mungkin sering baca karena saya baru baca nih. Ada jutsu kan jurus Mas. Iya, jurus regenerasi mitosis. Nah, bagaimana kemudian
biomedis melihat regenerasi mitosis, Mas? Terutama Wah, dengan topik masa muda yang tak pernah habis Waduh, regenerasi. susah ini memang. Pertanyaannya susah. Aku nggak kepikiran dapat pertanyaan ini ya. Jadi sebenarnya di dalam saya itu ada dari cerita Naruto yang saya aplikasikan juga dalam mahasiswa, dalam mendidik mahasiswa. Jadi Naruto itu kan mesti ada tim 7 atau tim berapa itu kan? Iya. 1 Jonin, 3 Genin ya. Genin itu yang masih kecil, Jonin itu ya kan. Itu kadang saya plot mahasiswa-mahasiswa itu dalam tim-tim. Oh, saya punya proyek nih kayak iskemik reperfusi tadi. Nah, itu tak bikin ada 1 mahasiswa S2, 3 mahasiswa S1, 3 atau 4. Nah, itu yang saya aplikasikan dari Naruto itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini regeneration dari ini kan ninja medik ya. Jadi Tsunade itu awal-awal pembuatan ninja medik. Ninja medik itu biasanya kalau dalam pertempuran dia tidak boleh menyerang. Dia juga tidak boleh diserang. Katakanlah penyerang duluan itu mesti ninja mediknya. Karena dia yang paling penting. Kalau ada yang terluka dia yang akan diperang duluan gitu. Ya, ini peraturan yang dibikin oleh Tsunade, kecuali yang sudah punya metode regeneration jutsu. Jadi dia mau menyerang. Jadi dia bisa menyerang. Genetic regeneration jutsu. Ya, jadi dia bisa meregenerasikan ya sel-sel dalam tubuhnya. Ya, itu sama seperti Doflamingo ketika dia terluka internal oleh si Law ya. Ternyata stringnya itu bisa meregenerasi. Luffy belum sampai ke tingkat itu ya. Belum tahu awakening kita ya. Dia lagi itu namanya shonen dong, berkembang. Kita lihat ya, seru ya di situ. Nah, kita coba lihat tinjauan secara biomedis, mungkin bisa di. Nah, ini ada komik lagi. Ini seru nih. Boleh nggak Mas diceritakan nih Mas Abi? Ini murid lawan guru ini tapi ya. Oh ya benar. Waduh, tapi nggak apa, karena emang ini sebagai pembuktian kalau muridnya itu udah melampaui senseinya, gurunya gitu ya. Ya ini kan ketika ini berarti tim berapa ya tadi? 5 ya. Itu melawan senseinya sendiri. Sebenarnya udah meninggal, udah mati kan. Tapi dibangkitkan. Nanti kita bahas juga di pembangkitannya ini. Ya. Ini satu Mas yang saya menarik ini. Ini dari tadi kalimat di pojok tuh membuat saya. That's the Akenichi clan secret calorie control technique. Wow, ini baca komik kayak baca biokimia. Kayak baca gabungan anatomi. Sekarang dia yang jadi narasumbernya. Ini banyak yang jadi narasumber nih. Kalori kontrol teknik. Kalau ini saya tanya Mas Abi nih, boleh ya Mas Abi? Boleh. Mas Abi, apa sih sebenarnya kalori kontrol teknik itu Mas gitu? Wah, ini sebenarnya tuh kayak balance kalori intake sama kalori outputnya gitu ya kan. Sebenarnya gitu. Tapi ini kan di klan Akenichi dia bisa tiba-tiba besar. Tapi tiba-tiba nanti setelah peperangan dia nyusut gitu, jadi kurus gitu. Oh, berarti kalau kayak saya nih, saya kan besar nih, kita nyusut gitu ya? Ya, tapi harus dulu. Harus belajar dulu. Susah, saya ini pengen nyusut gitu, tapi saya nggak bisa nyusut ya teman-teman gitu ya. Sama saya juga ya, mulai. Oke, Mas Arwin mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kemudian sebenarnya sel itu juga bisa melakukan kalori kontrol teknik. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat si Choji itu kan gemuk ya. Ya, saya tersindir. Saya juga mulai. Saya juga mulai, tapi ketika pada satu tahap tertentu ya, jutsu paling tinggi dari lainnya itu adalah itu kalori controlling teknik secara sempurna. Sehingga katakanlah dia bisa jadi kurus dan menghasilkan ledakan energi dan panas. Cakra lah itu. Ya, cakra dalam bentuk cakra. Sekarang kita lihat coba slide berikutnya. Monggo. Nah, kita lihat sekarang di dalam tubuh kita kan kita punya adipose tissue ya. Ada white adipose tissue, brown adipose tissue. Biasanya brown banyak pada bayi. Baby itu di pipinya, pipinya brown seperti ingin ku kecup pipinya. Dan ku kecup lagi kening ibunya. Astagfirullahaladzim. Bukan. Ya, itu ternyata berbeda, ada white dan brown. White adipose itu dia kalau kita lihat vakuol besar, mono dan hanya satu, mitokondria sedikit. Beda dengan brown. Brown itu dia memang fungsinya menghasilkan heat dan juga kalori, ya, panas dan kalori. Kalori genesis dan termogenesis dia. Mitokondrianya banyak, vakuolnya kecil. Ya, yang dilakukan para peneliti sekarang adalah dia phenotypic changing ya, berusaha mengubah fenotip dari white menjadi brown. Dari white adipose menjadi brown adipose tissue. Karena signaling antara yang menyebabkan white dan brown itu berbeda. Ya, kita kan mesti bicarakan ada aspek seluler, ada aspek signaling. Mesti kan seperti itu kan.
ada anatomi, struktural, fungsional, berhubungan dengan seluler, berhubungan dengan signaling. Biometrik kan sangat berhubungan seperti itu ya. Kita sangat berhubungan seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai browning atau brownifikasi. Bukan membuat brownies ya. Brownifikasi. Istilahnya membuat coklat. Coklat ya, dia membuat coklat. Ya, sangat. Ini jarang sekali dilakukan penelitiannya. Kadang kita penelitian dibikin high fat diet. Yang dilihat kan hanya white adipose tissue saja. Ya, padahal seru itu untuk melihat brown. Tempat mengambilnya juga berbeda. Kalau teman-teman tertarik mengambil brown adipose tissue, biasanya di interscapular. Seputan interscapular. Ya, kalau white itu kan di visceral, itu white. Tapi kalau brown itu biasanya kalau di orang dewasa kan memang dia berkurang ya jumlahnya. Cuman kalau pada hewan coba yang paling banyak di interscapular dan subkutan. Kalau dibuka memang itu. Sebenarnya profiling white dan brown pada model-model obesitas, SDM, metabolik disease itu sangat menarik ya, betul. Kita belum pernah melakukan ini. Kapan ya kita kolaborasi ya? Boleh. Ayo, atau ada yang mau silakan teman-teman ya. Ini banyak juga yang menyebabkan modulasinya browning gitu ya, adipokain, myoglobin. Saya yang menarik Mas, capsaicin ternyata. Iya. Pedes ya. Apakah ada hubungan pedes-pedes itu kemudian karena kita jadi berkeringat? Mungkin ya, karena panas ya mungkin ya. Panas itu tadi ya. Aku malah baru memperhatikan ini. Ini Mas, karena saya kemudian melihat ada capsaicin, berarti kalau kita banyak makan capsaicin kan bisa dari cabai ya Mas ya. Fukosantin kalau misalnya dari alga, fukosan dari alga juga bisa, alga coklat. Ada kunyit. Oh iya, kunyit. Karena jadi ini menarik kalau misalkan kita bisa banyak melakukan riset terkait browning Mas ya. Iya. Mau nanya Mas Arfi. Ini jadi dokter. Enggak usah lah, Mas aja. Kita kan di sini Mas. 3A kita ini 3A loh. Arfi, Abrori, Abi. Keren sekali. 3A. Mas Arfi, apakah kemudian ketika browning itu banyak terjadi, apakah juga nanti berkaitan dengan aging, Mas? Wah, itu bagus ini. Ini bagus pertanyaannya ya. Karena adiposit yang dia berlebihan, itu ada yang istilahnya lipotoksisitas. Jadi dia toksik. Jadi toksik, salah satu cirinya adalah dia jadi lebih tua dan inflamatif. Tua dan inflamatif. Nah ini aku belum tahu. Aku belum pernah baca atau belum pernah lihat yang dikatakan itu. Jadi apakah yang browning itu jadi lebih muda gitu ya? Tapi kalau yang adiposit yang dia membesar itu memang jadi lebih tua. Memang jadi lebih tua. Tapi kalau yang browning terus dia jadi lebih muda, aku nggak tahu. Belum ini ya. Aku belum tahu. Tapi sebenarnya menarik kalau kita bisa. Nanti kita makan cabai terus. Jadi muda. Untuk membrowningkan karena tadi sempat ya kalau Mas Arfi tadi sampaikan teman-teman bahwa orang-orang yang obes itu biasanya seluler senescence-nya lebih cepat ya. Nah, mungkin apakah ketika melakukan jadi browning atau kita bisa melakukan kalau dikontrol jutsu tadi kita bisa jauh lebih mudah lalu kemudian adipus kita juga bisa turun bisa. Itu jadi satu pertanyaan. Besok kita ajukan Damas atau gajukan Mas jangan. Giren ya, yang Giren lah ya. Kalau Giren agak besar. Kita bisa mengajak banyak. Ini menarik buat teman-teman, mungkin nanti lepas sekolah S1 gitu ya, tertarik dengan ide ini bisa menghubungi dosen-dosen di biomedis sama saya. Iya, biokimia bisa sekali. Bahkan riset kolaborasi. Iya, betul. Anatomi biokimia, fisiologi itu kita bisa gabung ya Mas. Kalau kita bicarakan aterosklerosis itu anatomi biokim sekali ya. Iya, aterosklerosis itu veselnya, biokim ke metaboliknya. Bagaimana? Ada lagi biokim itu Mas. Dan mikrobiomnya juga. Betul. Jadi gabungan sama mikrobiologi juga sih. Ini lagi yuk kita lagi. Ini ada satu slide lagi. Ini tadi sempat dibuka sama Mbak. Ini Mas Abi. Ini kok ada bayi di situ, lalu tiba-tiba ada kata faktor garis keturunan atau lineage ya. Iya, lineage. Ini Mas Abi boleh diceritakan nggak? Ini komik apa? Lalu kisahnya apa ini? Kok tiba-tiba ada bayi kayak bayi tabung? Iya, benar ya. Kayak buat cloning ya. Itu memang keluarganya. Ini tuh sebenarnya komik One Piece juga. Favoritnya Dr. Arfi ya. Itu kan ini pada saat penjelasan keluarga Germa ya, keluarganya karakter Sanji. Nakamanya Luffy ya. Luffy. Nah,
Nah, ternyata Sanji itu punya keluarga. Kan dulu awal-awal kita nggak tahu tuh. Oh, benar. Namanya Sanji Awalnya doang. Sanji, Ya, Sanji ya. doang, nggak ada nama Kita keluarganya. tidak tahu ya Dok, ternyata San itu 3 ya Dok. Iya. Saya naik ada Ichini-san gitu. Ada, ya. keluarganya ada. Ichiji aja ternyata. Niji ada. Niji yang ini tuh Niji. Niji, Ichini, berarti 2. Dua, Iya. anak nomor 2. Nomor 2. Yonji, Yonji, Oh, Yonji. Yonji, Oh, Yonji, ya, Yonji, benar-benar. Yonji, 4. Benar. Itu dia menjelaskan ternyata kalau keluarganya itu emang membuat pasukan militer, pasukan tentara ya, tetapi dari cloning dengan kekuatan super itu. Ya. Tanpa memakan buah iblis. Kan kalau di Luffy kan kekuatan super kan dari buah iblis ya kayaknya. Dari buah iblis. Jadi dia makan buah iblis. Bukan. Dia ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Seru itu. Benar. Oke, tadi sedikit menarik. Dia dari ilmu pengetahuan ya. Iya, Satu lagi dari buah iblis itu ya. Iya. Nah, bisa di komik itu Mas Abi, bisa nggak dia memberikan bedakan misalkan ini keturunan iblis misalkan atau buah iblis ini keturunan bukan kekuatan itu disebut nggak? Kalau gampangnya nggak bisa renang ya Dok ya kalau Iya. udah makan buah iblis ya Dok. Tapi kalau yang dikatakan tadi itu jadi terbalik ya. Kayak orang makan buah iblis jadi naga. Ini nih, Kaido. Kaido. Ini makan buah iblis. Sebenarnya buah iblisnya ikan ya. Ikan. Ekonomi ya. Ikan, tapi dia berubahnya jadi naga. Oke. Ya, ini belum beli naganya karena mahal. Ini Ini ada ceritanya. Yang akrilik itu Dok. Bener ya, mahal itu wah, nggak punya duit. Atau 3D printing, Mas Arfi. Wah, susah bikin. Ini ya. Dia bikin naga. Nah, ada satu peneliti efek gampang itu, dia meneliti faktor genetik dari si si Kaido itu. Dia pernah ditangkap kalau nggak salah. Nah, terus dari situ dia membuat buah iblis buatan. Ya persis kayak cloning seperti ini. cloning ya. Di cloning itu akhirnya dimakan si Momonosuke ya sekarang. Ceritanya jadi seru itu. Ya, tapi di sini di dalam penelitian itu ada yang namanya genetic lineage study. Misalnya kita ingin melihat perubahan suatu sel. Kita kan dulu berasal dari 3 lapisan, endoderm, mesoderm. Sel ini nanti jadi apa? Itu kita sebut sebagai genetic lineage study. Kalau ada patologi, sel itu nanti jadi apa? Ya, jadi caranya adalah kita mengetek sel-sel tersebut secara embriologi. Jadi faktor-faktor lineage tadi itu bisa dilihat. Misalnya sel-sel yang ginjal itu kan dari metanephric mesenchyme. Iya, Itu ternyata dia akan mengekspresikan FOXD1, SIX2B, itu gen-gen. SIX2 itu akan berubah menjadi sel epitel. FOXD itu akan berubah menjadi sel-sel mesenchyma. Itu bisa di-track. Akhirnya yang mengekspresikan FOXD1 nanti jadi fibroblast, pericyte, smooth muscle cell. Yang mengekspresikan SIX2 itu jadi sel epitel, tubulus, selain kolektivus ya. Nah, ketika proses penyakit, ya misalnya ini, kayak tadi ini yang biru-biru itu adalah tag. Kita misalnya di tagging tubulusnya, terus dikasih kiri itu adalah ischemic reperfusion injury. Cedera ischemic reperfusion injury. Nah, sel itu bisa regenerasi itu tadi. Selain bisa regenerasi. Setelah dari injury itu bisa regenerasi. Pertanyaannya adalah apakah epitel tubulus itu kontribut ke regenerasinya? Atau kalau kita kasih stem cell, bisa nggak stem cell ini kontribut juga? Nah, itu caranya adalah kita mengetek 2 macam sel itu, epitelnya atau stem cell. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan yang di atas adalah sel epitelnya membentuk. Tapi yang kemungkinan kedua enggak, atau cuma 1, tapi mungkin sel-sel yang lain yang membentuk. Atau itu yang kedua itu ada kalau dikasih UO itu model-model yang kita coba kemarin ya, sel epitel itu teliti di sini Mas Arfi. Itu enggak ya, kita nelitinya itu enggak sampai kita ngetek selnya. Indonesia itu kita enggak punya teknologinya. Kalau UO hewan modelnya itu mungkin di slide yang berikutnya ini yang kita lakukan, slide berikutnya. Nah, ini misalnya yang kanan itu kan yang normal tuh. Yang normal kalau kita lihat sel yang warnanya hijau itu kan sedikit. Di interstisial kan sedikit. Sel yang warnanya hijau itu adalah myofibroblast. Yang merah itu adalah fibroblast. Ya, fibroblast dan myofibroblast. Yang myofibroblast itu kan sedikit tuh. Iya, benar. Nah, cuman dia mengetek smooth muscle cell saja di pembuluh darah itu. Sebenarnya itu pembuluh darah. Potongannya aja kurang bagus. Nah, yang merah-merah itu fibroblast dan mesangial. Karena di glomerulus ada gitu, yang ngumpul bareng itu kan glomerulus. Nah, ketika di fibrosis, kalau kita lihat ternyata myofibroblastnya jadi banyak. Yang di interstisial nggak ada, ini jadi ada. Itu bisa di-tag. Apakah epitel itu berkontribusi terhadap myofibroblast atau malah fibroblastnya?
Nah, kalau kita lihat kan ini namanya colocalization, double immunostaining ya, double immunofluorescence ya, yang merah sama hijau itu ketemu jadi kuning. Berarti sel itu mengalami perubahan dari fibroblas menjadi myofibroblas. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Dan kita punya konfokal mikroskopi sangat mungkin untuk membuat gambar seperti ini. Iya, ini dengan pengecatan imunohistokimia ya, Mas ya. Ini immunofluorescence karena bisa warna 2 warna gitu. Wah, dari komik cell lineage ternyata itu that's real ya. Ya, ini sebenarnya yang bisa kita lakukan di Indonesia ya, kita bisa melihat translasi sel. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Oke, boleh nggak slide berikutnya, Mbak? Nah, ini akan kita bahas di hari Sabtu besok. Oke, ini informasi buat teman-teman. Insya Allah Sabtu besok kita akan ada acara namanya PSBB, perbincangan seminar bertema biomedik, dan kebetulan besok akan langsung dibahas mengenai chapter 3 yaitu anatomi. Jangan lupa hari Sabtu 12 Juni 2021 jam 1 sampai jam 3 nanti link registrasinya di http://bit.ly.psbb2 chapter 3. Monggo nanti ingin bergabung silahkan bisa bergabung di acara untuk Sabtu besok. Keren. Ya, dan ini juga disampaikan mahasiswa. Ini kita sebut blok elektif. Blok elektif. Vaskular metabolik dengan biokim juga ini. Iya, ini dengan biokimia dan anatomi ya. Jadi yang 2020 itu malah kita bikin session seperti ini, tapi yang melakukan mahasiswa. Ini mahasiswa ya. Semua ini. Wah, ini menarik sekali. Jadi ujiannya itulah dia harus perform live stream. Live stream. Iya, mahasiswa. Jadi dia latihan seminggu terus perform live stream. Ini pas lagi pandemi ya. Ya, Tapi ini pas lagi pandemi ya kita masih bisa seperti itu. ini keren. Saya bagian komen saja. Ini terus pada berdebat. Tapi ini sangat bagus. Artinya pendidikan itu terus berkembang ya dalam kondisi ini harus terus berjalan. Ya. Oke, next slide nih. Next slide. Ini banyak. Ini oke, ini boleh lagi cerita. Nah, ini kayaknya cerita tentang memori. Ini kayaknya memori ya. Ya. Tikusnya belum di deh. Ini lagi jalan. Ini boleh diceritakan nggak? Wah, ini sudah semua ini. Sudah keluar semua ya nggak apa-apa. Jadi ternyata apa istilahnya kalau di riset ini reportnya ya bahwa asam klorogena itu dia amyloid itu istilahnya memperbaiki ya kondisi loss memory dan hippocampus cell death after transition global ischemic ya. Iya, betul. Dengan ischemic juga. Dan ternyata di komik juga ada tentang memori. Sama Yibi. Tahu nggak kamu? Lupa dong, itu keluarga anaknya si anaknya Big Mom, Puding. Ya, ini satu-satunya yang terpana sama Sanji ya. Wah, lucu. Sanji juga sebenarnya hampir terpana ya. Boleh, Mas, ini boleh ceritakan sih kayak itu sebenarnya ngapain sih kok ada? Ini sebenarnya si Puding itu dia bisa mengedit memori. Editing memori. Oh. Jadi kita tahu bahwa memori itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini ahlinya dokter Bicahnya. Oh, nek salah ini mau jaga. Ya, jadi proses editing mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Filmnya kan banyak itu, 50 First Date. Kalau India itu Gajini itu seru-seru tuh. Ya, terus ternyata kadang penelitian itu susahnya adalah bagaimana kita melihat gangguan memori. Oke. Misalnya kamu mau bikin tikus nih. Mau bikin tikus, entah dikasih obat trimetiltin untuk menginduksi penuaan, iskemik reperfusi atau model stroke. Aku mau membuktikan bahwa memorinya terganggu. Iya. Itu kan agak susah. Kita alat-alat fungsional di penelitian kan nggak ada. Nah, ini salah satu yang dilakukan adalah dengan Morris Watermaze. Nah, kemarin kita publish itu dari Mbak Eri, itu S3 dari Prof. Dinus Wargi sama Prof. Mos. Terus modelnya saya nggak arah modelingnya itu klorogenik itu substansi dari kopi. Nah, itu dikasihkan ke mencit tikus yang global iskemik itu hanya sekitar 7-10 hari ada perbaikan memori. Caranya adalah dengan ini Morris Watermaze. Jadi kita ada 4 kuadran tuh itu lingkaran, itu dikasih itu dikasih apa itu? Dikasih tanda ya, ada bintang, air santan atau air susu sehingga bawahnya itu nggak kelihatan. Terus dikasih yang putih-putih di kanan bawah. Kuadran 4 ya. Ya, kanan bawah itu di kuadran dikasih kuadran ya. Kuadran 4 itu ada putih-putih itu platform injakan. Tikusnya dikasihkan ke situ. Nanti dia akan mencari injakan itu. Agar dia bisa berdiri katakanlah. Terus itu kan dikasih tanda-tanda ada yang lingkaran ya betul. Maka kalau tikusnya pinter, percobaan berikutnya dia akan tahu kalau ada tanda segitiga berarti tempatnya ada di situ. Tapi tikus yang bodoh enggak ya. Kita lihat hasil penelitiannya ini belum dipublish ya. Ya, kita lihat yang kontrol ada DM2. Yang DM2 itu DM 2 bulan.
Yang hijau itu kan tetap tinggi dia. Iya. Waktunya itu banyak dia muter-muter tapi nggak dapat tempatnya. Dapat tempatnya. Tapi yang dikasih CGA ini dia turun gitu. Oke. Yang dikasih CGA 12,5 itu turun. Ini masih preliminary data. Preliminary tadi ya, tapi kita masih hasilnya melihat juga mekanisme. sudah lumayan Ya, Mas, ya. Nah, itu yang elektromiografi itu Elektromiografi. bisa diklik coba. Ini kita sedang mencoba alat baru namanya elektromiografi untuk melihat kontraktilitas Kontraksi otot. otot. Ini kita bikin sendiri itu. Oh. Ya, ini kalau ada anak S2 yang mau MIB silahkan ya. Ini mau saya coba di tikus DM. Oke. Tapi terus terang sing garap sapa aku juga bingung. Belum. Ada. Nanti kita Dira mencari yang tak suruh. kita mencari bakat-bakat Ya, muda kalau ada untuk- silahkan ya, ya, betul. bisa bergabung. Kita Ya. akan mensupport. Kita akan mensupport model DM-nya. Ini akan jadi bagus ini kalau bisa. Oh, ini Bisa lihat menarik trofi. sekali ya. Tapi dari komik ini benar-benar kita bisa mendapatkan banyak insight terkait hal itu. Iya, Inspirasi. Ada satu lagi kayaknya, boleh nggak di next? Ini karena tadi sudah waktu-waktu kata. Oh ya, waktu ya. Itu ya. Jam berapa lagi? Ini komik mengenai virus melawan virus. Jadi sebenarnya machines combat the machines. Ya. Oh iya, 20 menit lagi lah. Ini kalau tidak salah dari Sudah dilirik Ega gitu itu. Bunungki Anggorowati, kalau nggak salah ini adalah istrinya Mas Oh Arfi iya, ya. toh, saya lupa. Waduh, Astagfirullahaladzim, ini istri saya nggak kelihatan. Mas Arfi ini ceritanya tentang Luffy ya, tentang komik Iya, Luffy. Benar nggak sih? tentang udah di Wano ya itu udah. Wano udah di mana? Udah. Yang terbaru-baru ini. Baru ya, benar. Seru ini. Ini jadi ceritanya virus melawan virus itu, Mas. Iya, dia kan pas itu ya kayak disebar macam gas itu ya kayak apa ya itu? Demon Ice. Demon Anu ya, kayak virus. Jadi itu ada yang Brachiosaurus Saurus ya. Saurus. Ya, Yang gede itu ya. Betul, yang gede itu. Itu kan sebenarnya dia makan buah itu ya. Tapi itu ilmuwan jahat ya. Iya. Dia nyebar apa itu virus yang Virus, menyebabkan virus, Demon Ice itu. Demon Ice. Ya, iblis es. Oke, dan Terus? ternyata di dunia nyata ada, Mas. Oh, enggak ada lah, enggak ada. Medeni yang Nggak, maksudnya ini prinsipnya. belum ada ya. Dokter ini kan dokter yang baik ya. Dia dokter baik, terus akhirnya Anaknya Luffy. membuat kayak vaksinnya ya, vaksinnya Oh, Demon vaksinnya Ice itu. Demon Ice Tapi tadi dia ya. menggunakan virus. Oke. Untuk melawan virus. Iya. Ternyata ini saya kadang ada yang namanya GBVC ya, JB virusi itu. Ya. Ketika dia tinggi, ketika pada pasien-pasien HIV yang Positif ya? yang HIV positif yang bagus, Bagus. yang apa itu? Perkembangannya bagus. Iya, progresivitasnya ya, bagus. prognosisnya bagus itu ternyata GBVC-nya juga banyak. Wow. Kalau kita lihat ini epidemiologi closest to hepatitis C juga Iya. toh. Oh. Confer beneficial outcome in HIV positif. positif. Ya, Oh. itu yang kemarin dicoba. Tapi terus penelitian terbaru juga ini dari Prof. Uut. Iya, benar sekali ya. Ini menarik sekali ini. Ini dipublish di Engine ya. Betul. Nah, Ini Benar, ya bahwa Wolbachia ya. Wolbachia. Yang infeksi mosquito itu. Tapi kalau ini pakai bakteri. benar pakai bakteri, tapi untuk melawan virus. Virus. Deh. Iya, melawan tatang. Wah, ini Tatang seekor nyamuk kan? benar. Dan kalau besok mau berbicara tentang virus pervirusan gitu ya, atau virus melawan virus, lalu kemudian Ini vaksin ini. ini vaksin. Ya, Artinya vaksin. Kan juga sama Dasarnya virus yang imunologi, dilemahkan, betul, ya, virus yang vaksin. dilemahkan Ya. untuk kemudian bisa dijadikan vaksin. Nah, ini besok acaranya juga hari Sabtu 12 Juni jam 9 pagi sampai jam 11 kita akan berbicara di PSBB, Betul. perbincangan dan seminar bersama BPD Minat. dari chapter histologi. Ya, Nah, wah ini saya ibu jadi- semua ini. Wah, kita yang ibu-ibu arisan nanti. semua, dan ada satu lagi moderatornya Mas Satrio Adi. Ini buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang vaksin ya, Ya, betul. vaksin pada Dasarnya. kondisi terkini terkait dengan COVID-19, ini besok acaranya Sabtu 12 ini. Wah, ini ahli Oke, imunologi next. semua. Ya. Benar, cewek-cewek semua ya. Next ini, Next ini satu lagi, nextnya nanti. aduh, Waduh. Naik. kok jadi lama? Ini nih ceritanya apa nih Mas? Ini pas di Sabi. itu ya, itu dia. Torino. Oh iya benar, itu pas Si Chopper ya? Chopper masih cari apa? 3D2 ya itu ya. Iya, benar. 3D2 ya itu bahasanya. Wah. Ini si Pas. dokternya tadi menceritakan dia belajar dari sini. Hmm. Dia mengekstraksi tanaman-tanaman Mengekstraksi itu. tanaman. Ya, Itu ya. bagus kan semua belajar ya Ya, pas 2 tahun. dan 2 tahun itu ya. Ini ada cerita lagi nggak Mbak? Boleh nggak di next ada ini lagi nggak? Ekstraksi tanaman. Jadi saya ingat ini ya proses Iya, ekstraksi tanaman kemudian bisa herbal dan digunakan sebagainya. untuk Nah, versi ini yang kita yang gunakan. Waduh, ya dari model
Kidney fibrosis ya Mas ya? Ya yang kita praktikan kemarin, terus dikasih itu ada Centella asiatica, terus itu modelnya sendiri melihat di endotelin itu juga jadi publikasi yang lumayan itu. Ya, ini buat teman-teman yang senang ekstraksi misalkan punya ide, wah tanaman saya bisa nggak sih Mas ya tanaman saya di kampung nih diketahui punya efek anti diabetes, terus diuji di sini. Jadi S2 bisa. Benar, bergabunglah di biomedik, terutama di FKM KUGM. Ini ini dari model yang kemarin kita praktekkan ya, alhamdulillah kita bisa publikasi. Ya, Bang. Ini publikasi terbaik 2020. Wow. Yang daftar gitu ya. Yang daftar. Karena yang nggak daftar lebih banyak. Yang nggak daftar lebih banyak. Dan 2020 itu nggak pada meneliti karena COVID. Kalau nggak ada itu ya nggak ada. Tapi ini sangat baik sekali, artinya selama masa pandemi masih bisa produktif. Dan ini mahasiswa S1 ya, kayak Destantri Husnari itu dari skripsi Tiara. Ini kita bisa bikin jadi ini 4,25. Lumayan ya, benar ini di frontier itu lumayan juga di grup kita baru ini yang bisa 4 lebih. Nah ini teman-teman menarik ya, di komik itu ternyata ekstraksi jadikan obat. Kita di real life juga ada yang betul tercoba untuk obat-obatan. Boleh di next ya Mbak? Yang tadi kita sudah digini Mas Arfi. Iya. Nah ini quiz. Ini langsung bicara saja ya. Siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Oke, what is the anatomical structure? Rigidity properties. Nah, boleh silakan. Ini berhadiah. Langsung raise hand. Hadiahnya ya nanti menghubungi panitia. Ada yang mau menjawab? Hadiahnya gantungan kunci One Piece ya. One Piece dan Marvel. Ada yang raise hand nggak Mbak? Gantungan kunci One Piece dan Marvel. Nggak ada yang raise ya? Ini udah dikasih clue loh. Iya. Nilai alfabet. Silakan, ayo disuruh ngomong saja, silakan. Langsung bicara, kira-kira jawabannya apa? Halo, ear. Jawabannya apa Mas? Ear. Salah ya. Oke, thank you Mas. Mungkin ada lagi. Silakan. Wiwin ada ini. Wiwin nggak boleh dia panitia. Ada lagi? Ada yang mau mencoba jawab? Ini what is the anatomical structure which demonstrates elasticity? The key word is elasticity and rigidity properties. Ayo. Kalau ear itu kurang rigid lah. Kurang rigid. Ini elastis tapi tidak rigid. Rigid kan kompak ya Mas. Kompak benar. Kira-kira ada yang mau raise hand? Silahkan. Ayo. 3 jawaban ya. Nanti ditotok Sagita Mega saja. Boleh? Ayo silahkan. Ada yang mau jawab? Tidak ada? Tidak ada. Wah, hadiahnya balik ke panitia. Balik ke panitia yang benar nih, nggak ada nih. Nggak ada nih. Ini akan ada berhadiah. Silahkan. Penis? Bukan. Bukan. Harus bersih nih saya nih ya. Ada. Tapi kan sering digunakan farmakologi ya. Antibiotik pertama kali ya. Oh iya. Penisilin. Nama anatomi juga. Itu penisilin Mas ya tadi oleh Mas Arfi ya. Dulu saya itu mau bikin grup band. Ada yang mau jawab? Teman saya main vokalis. Atau boleh di grup chat boleh. Main gitaris. Tidak ada? Saya main pen. Penner temannya berapa? Nggak ada ini. Bersih ini. Nggak ada. Kalau tidak ada oke lah. Kita kasih jawabannya aja ya. Jawabannya adalah spine atau vertebrae. Betul. Belakang. Ini ada ceritanya. Tidak terduga. Benar. Lalu nggak diingat komiknya? Nah, ini ceritanya apa nih Mas Abi? Kita nggak apa-apa nggak ya? Agak telat ya. Ini pas ketika Luffy lawan kita yang bikin acara. Saya lupa dulu. Itu di Thriller Bug ya benar. Thriller Bug. Itu dia pas lawan siapa yang gede batu ya itu dia. Os. Zombie itu zombie besar ya. Iya. Apa? Kan sangat gede ya itu. Iya betul. Apa namanya? Titik lemahnya itu adalah di vertebranya. Titik di vertebrae. Jadi vertebranya itu dibikin lurus. Oke. Vertebra kita kan melengkung. Oke. Karena ini sebenarnya tiruan vertebra ya, tapi dia lurus. Jadi harusnya ini salah. Karena ternyata bikin ininya yang susah. Diskusi intervertebralis. Ya, karena diskusi intervertebralis itu ya dia harusnya bisa yang bikin melengkung kayak itu ya. Ketika dia lurus, maka kurvaturanya hilang. Karena slide berikutnya boleh tulisan ya. Kurvatura itu
sejajar dengan resistennya. Kurvatura sejajar Sejajar ya, nek ini yang berkorelasi ya. Berkorelasi. Semakin banyak lurus. Ya betul, berbanding lurus. Semakin banyak kurvaturanya, resisten dari beban, dia. ketahanan terhadap beban itu semakin besar. Ya, jadi rumusnya itu kalau nggak salah resisten sama dengan kurvatura kuadrat ditambah 1. Oke. Kalau seperti ini dia nggak punya kurvatura, berarti 0 kuadrat 0 tambah 1. Jadi cuma 1. Tapi kalau kita lihat ada kurvatura di servikal, ada di torakal, ada di lumbar. Maka 3 kuadrat 9 ditambah 1, 10. Jadi dia akan kehilangan 10 kali resisten. Makanya kalau orang ankilosis itu ya dia gampang patah ya, karena betul kayak gitu. Lurus gitu ya. Wah, ini ilmu baru buat saya juga nih, ternyata kenapa Tuhan itu menciptakan kita punya kurvatura vertebra yang melengkung. Bukan karena emang benar gitu, tapi memang itu digunakan untuk menahan bebannya, beban tubuh gitu ya. Wah, ini menarik. Dan ternyata di komik itu diajarkan gitu ya, kalau misalkan kurvaturanya atau istilahnya span-nya itu lurus, buat raksasa tadi itu malah dia bisa lebih mudah gitu ya. Lebih mudah patah. Wah, ini menarik. Boleh di slide selanjutnya nggak, Mbak? Ya, ini ini apa ini? Ini gear berapa, Abi? Ini gear awal-awal itu, Dok. Gear berapa? 2 ya. Ya, betul. Pertama kali Luffy bisa gear ya. Gear. Oke. Jadi kayak jurusnya. Jadi Luffy itu kan dia makan karet ya, buah karet. Maka dia elastis. Nah, endotel atau pembuluh darah yang baik itu kan yang elastis. Jadi katakanlah mungkin Luffy itu tidak akan mengalami endotel dysfunction. Ya, bisa. Karena elastis. Atau mungkin itu tidak akan menua, Dok. Bisa juga ya. Tapi sudah ada gambarnya Luffy tua ya. Benar link-nya. Belum nggak sih? Kenapa? Ada gambar Luffy tua? Itu link. Ya. Belum pasti. Belum pasti. Dia berpikir lah. Iya. Kalau saya juga berpikir mungkin Luffy tidak akan tua karena jangan sekalian juga elastis. Bisa. Apalagi dia luka, mudah sekali regenerasi. Ini dia cepat mudah ya. Tapi kita lihat nanti bocoran dari si Luffy tadi. Fokus bernafas kok. Bernafas itu kan di Kimetsu no Yaiba juga. Teknik nafas ya. Teknik nafas. Terus sangat fisiologis sekali itu sebenarnya. Betul. Nah, kita belajar nafas ya silahkan lah nanti dibahas di fisiologi ya. Terus kalau dihubungkan dengan kapiler atau endotel arteri yang fleksibel, ketika kita bernafas kan darah itu masuk ke jantung. Iya. Dia bisa mengalir kan karena seperti daya sedot. Jadi ini mungkin sangat berhubungan. Mungkin kenapa Luffy itu dia gear berapa itu belum lama ya. Belum lama toh gear 4 atau itu cuma cepat sekali. Mungkin karena dia kekurangan teknik bernafasnya. Masih Mungkin. belum. Betul. Masih Mas. Teknik bernafas itu juga banyak sekali ya digunakan misalkan pada orang-orang yang menguasai kungfu segala macam karena mungkin membantu percepatan darah yang jatuh juga katanya sih nggak tahu juga benar tidak membantu juga untuk istilahnya untuk menjaga homeostasis jantung. Iya. Nah, ini perlu kita pelajari tentang fokus bernafas. Boleh next ya, Mbak? Wah, ini ternyata ini kalau nggak salah juga di Naruto ya, bahwa ini tentang perlu selnya dari orang yang meninggalnya itu plus selnya hasil apa ya dia? Iya, jadi ada teknik Edo-tensei itu kan yang Orochimaru menghidupkan orang mati. Kabuto benar ya. Kabuto ya. Tapi untuk bisa itu tahu harus DNA di situ. Iya betul, harus ada DNA. In other words, I need to diffuse DNA. Betul. Wah, ini artinya teknik mereka itu ternyata butuh DNA. DNA-nya harus spesifik ya orang-orang itu ya. Kan berbeda sekali ya. Sekarang teknik untuk melihat DNA kan berkembang banget. Benar banget, ada big data, bioinformatik, NGS, supaya dia bisa bangkitkan orang kalau misalnya ada orang matinya itu tubuhnya masih ada. Ya, sehingga makanya Jiraya itu nggak ada itu tapi katanya tenggelam. Artinya teknik itu pun sama di komik dipakai dan ternyata di kita juga sama. Sekarang jadi sangat penting NGS big data. Benar, NGS quentin silahkan kalau teman-teman tertariknya ini silahkan bisa terus belajar. Silahkan tapi tidak pada kami ya karena saya tidak mempelajarinya. Kalau tidak salah ada pokja genetik. Ada pokja genetik ya, Dokter Gunadi ya. Ada Dokter Gunadi terkait dengan NGS quentin dan juga sering masuk TV itu. Benar. Ada Dokter Ludang kalau tidak salah juga fokus dengan sequencing pada bakteri mikrobiologinya. Oke, boleh slide selanjutnya.
Wah, ini tentang ada 2 orang tangannya hilang terus dia bilang ada prosthetic hand from Hashirama cell. Hashirama cell loh, artinya dia dari sel orang ya. Ya, yang kaki satu. Dia kan punya jurus regenerasi tadi. Mokuton ya. Wah, ini kalau bagi saya emang luar biasa sekali ya. Aging, regenerations, aging tapi juga bisa digunakan di teknik di komik ini teknik. Betul, itu tangannya Naruto sama Sasuke itu kan cedera ya. Terus akhirnya kan si Sakura itu bikin itu prostetik ya dari Hashirama cell karena kayak stem cell-nya Hashirama itu kan. Iya, bisa regenerasi Mas. Iya, bisa regenerasi, bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Jadinya pluripoten. Tapi ya pluripoten itu banyak digunakan juga loh di tempat kita. Tetapi kadang yang susah adalah mengendalikannya terus. Mengendalikan. Jadi kalau ada stem cell dimasukkan kan kita nggak tahu dia jadi apa. Beberapa jadi kanker sel, nanti sel yang lain kan. Ya itu yang perlu dikaji juga gitu. Kita harus hati-hati karena Danzu itu kan dia juga gagal mengendalikan secara full ya. Jadi kan tetap butuh cakra untuk bisa mengendalikan itu. Ya kita misalnya ya harus belajar juga untuk bisa mengendalikan itu, punya infrastruktur yang baik. Ya di sini wah ya di sini ya Indonesia itu sebenarnya sudah lumayan ya, banyak juga yang mengaplikasikan. Nah, stem cell ini dari stem cell committed cell jadi different cell, bisa nggak dibalik Mas? Nah ini yang dilakukan oleh Yamanaka tahun 2012 berikutnya deh. Boleh. Nah ini bisa dibalik nggak? Nah ini dengan IPS, inducible pluripotent stem cell. Kalau tadi 3 lapisan, terus akhirnya menjadi sel yang sudah tidak bisa beregenerasi kembali. Iya. Dulu kan teori biologi seperti itu. Tapi si Yamanaka itu kan ngubah loh dengan 4 faktor itu akhirnya fibroblast bisa jadi IPS dan IPS bisa nantinya diubah menjadi berbagai macam sel yang lain. Ini cell fate lah istilahnya ya. Ya betul. Oke, wah ini menarik ya. Ini orang Jepang loh. Orang Jepang. 2012 ya. Mungkin beliau juga terinspirasi dari komik ya, gitu ya. Bahwa tapi 2017 cerita Naruto sudah sampai sini. Sudah. Udah. Iya, 2013 ya. Oh, idenya luar biasa nih. Induced pluripotent stem cell ini juga dulu waktu itu pernah ini mendapatkan Nobel juga saya di bidang medicine karena mampu untuk merubah sel yang sudah istilahnya sudah fat cell-nya kemudian jadi pluripotent cell-nya lagi. Ya, tapi Amerika yang banyak ngembangin IPS tuh. Jepang terus setelah itu dia bikinkan si Yamanaka Sensei itu lab kan di Riken kan dia Kyoto itu juga. Karena dulunya orang Amerika, setelah ini ditemukan malah orang Amerika yang banyak. Berarti cerita komik tadi itu pakai selnya si Hashirama tadi itu dibuat pluripotent terus digunakan untuk membuat tangan-tangannya itu. Oke, next. Kita wis rampung ini. Ada lagi. Iya, ini keajaiban ya. Quote-quote-nya ya. Jadi kalau ini benar kita kan mungkin susah ya, penelitian itu merupakan satu keajaiban, tapi ya kalau kita nggak punya keajaiban ya kita bikin sendiri. Buat keajaiban sendiri benar-benar. Tapi itu bukan sesuatu yang gampang ya, karena ya harus dilakukan dengan penuh keinginan, keikhlasan ya, dan ya kita mungkin tidak sendirian untuk melakukannya. Ya itu kan seru itu. Doing this together, because victory ya tidak akan datang pada satu orang. Dan kapan sejauh mana kita akan selalu struggling ya sampai kita mati, karena itu adalah jalan ninja kita. Makanya menjadi ninja itu adalah orang bertahan. Ya, menjadi seorang peneliti. Shinobi, betul. Shinobi itu artinya kan bertahan. Shinobi itu artinya bertahan. Oke. Jadi kalau jadi peneliti juga harus bertahan ya. Badai apapun jalani. Betul. Badai pasti berlalu. Skripsi pasti berlalu. Tesis pasti berlalu. Disertasi pasti berlalu. Yang belum berlalu adalah kehidupan ini harus dilalui dengan baik. Ya, ini berikutnya kita iklan. Next. Oh ya, ini nggak usah tekniskan konsep. Ini jadi tadi sudah ya. Jadi di penelitian kadang kita ada latar belakang review rumusan itu kan konsep ya. Tapi kita harus berusaha untuk mendefinisi operasional teknis. Kayak tadi penuaan, teknisnya apa? Regenerasi, teknisnya apa? Itu kan harus kita inflamasi. Ini dipahami. Betul itu. Jadi ya itu yang terkait dengan metode, sehingga akan jadi hasil dan diskusi. Kalau saya bilang tuh belajar komik tapi juga mengkonsep ilmunya. Betul. Dapat inspirasinya. Logical thinking gitu. Jadi biar lebih kaya wawasannya Mas ya. Jadi jangan cuma
komiknya dibaca terus seru, tapi apa sih kira-kira Betul. keilmuan yang bisa kita dapat Ya. dari sana? Kenapa bisa seperti itu? Gitu Dan ya? biar ada acara kayak gini. Iya. Berikutnya, ayo berikutnya. Tuh kono Q&A. orang tak iklan ke hot lab ya. Baik, mungkin ada diskusi yang ingin. Wah, ada pertanyaan tuh. Jawab. Aduh. Sudah jam 10 ini saya ditotok nanti. Cucu yang dikuasai Tsunade, apa ada mitosis? Ada mitosis regulating agent misalnya Wah, mereka bisa ini ya. menarik nih. Wah, ini nih. Boleh Mas Arfi. bisa Jadi kadang dijawab. gini ya, kalau kita lihat ya, sel itu kalau injury dia kan bisa regenerate. Yang saya lakukan itu penelitian ischemic reperfusi injury. Nah, itu kan model-model kayak kurang blood flow, aliran darah pada berbagai macam organ. Ketika cedera, sel itu bisa regenerasi kembali. Cuman kadang regenerasinya jelek. Dan akhirnya muncul fibrosis atau gagal organ. Nah, kalau ada suplemen atau apa yang menyebabkan sel itu bisa berproliferasi dengan baik, itu kan bisa menginduksi proliferasi. Ya, ini yang dilakukan banyak suplemen herbal. Atau biasanya kita lihat chlorogenic acid yang kita lihat, vitamin D gitu misalnya yang sekarang di COVID, atau bahkan yaitu tadi melawan sel rusak dengan sel baru. Nah, makanya ada skeleton, exosome, stem cell itu kan agar tetap bisa proliferate. Ya, kalau fenotipe canjing mungkin juga sel ini apakah bisa dia homing akhirnya ke situ. Akhirnya malah menjadi sel epitel itu kan itu menarik ya. Walaupun susah ya sel stem cell terus jadi sel yang lain di dalam tubuh kita susah. Makanya ada iPS itu didiferensiasikan di luar tubuh. Iya. Baru setelah itu dimasukkan. Ya, tapi ya technically ya di Indonesia itu kadang kita masih berkutat dengan hal-hal yang teknik. Ngurung ngomongnya konsep. Idenya ada, nanti tekan teknis, aduh. Ya benar. Teknisnya itu yang agak susah. Ya, kayak kita mau ngelihat fungsional eksperimen gitu aja kan masih sangat. Nah itu yang mungkin yang bisa diundang ini Dokter Agung ya dari Udayana. Wah ini seru. Biasa kalau misalkan bisa berkolaborasi. Wah ini Browning dia ngajakin Browning nih. Ya berjemur di pantai Ubud saja aku. Browning. Itu teknik tak teknik. Kalau Browning itu. Oke, ada lagi pertanyaan boleh ke bawah? Ya, ini 5 menit lagi ya, nanti dimarahi saya. Iya, 5 menit lagi dari Bu Wiwi. Galak-galak harus silakan. Ayo semangat bikin YouTube. Ya, alhamdulillah nggak ada. Kalau tidak ada, baik mungkin sekali lagi saya ingatkan ya buat teman-teman yang masih tertarik atau berminat untuk sambungan acara ini ada di mana? Sambungan ada di acara PSBB. Perpanjangan seminar dan bertema biomedis ya. Dan model-model yang kita bicarakan akan ada di Hot Lab The Movies. Boleh nggak ada posternya? Nanti habis ini saya lupa ya mencantumkan. Ya ada Hot Lab The Movies. Nanti akan di-share oleh Nadia ya. Ini iklan ya, karena berbayar. Itu berbayar. Ya kita harus ngidupin lab lah. Oke, ini ada sedikit cuplikan video terkait dengan Hot Lab The Movies. Oke, boleh ditayangkan. Mas Abrur, jadi kita mau main kuisis dulu nih sebelum Hot Lab The Movies. Ya, jadi tadi kan udah dari kemarin ya, udah dikor-korin nih kita mau bagi-bagi hadiah bagi teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang bisa memenangkan kuis ini. Jadi boleh ditunggu nih Bapak dan Ibu untuk join di kuis ini. Ini panitia mau join nggak ya? Wah, ini menarik. Hadiahnya adalah ini. Biar. Silakan join di joinmyquiz.com, lalu enter kodenya di 803317. Ini saya bantu ini ya dikirimkan linknya di chat. Oke, baru 1 orang nih. Ayo, ditunggu nih. Kita punya partisipan 97. Jadi, kita join sama-sama untuk ikutin kuis ini.
Oke, semakin banyak. Oh ya, jangan lupa untuk memberi namanya yang bisa dikenali ya, supaya nanti saat ketahuan pemenangnya siapa bisa disampaikan ke panitia orangnya siapa. Duh, ada yang nulis singkatan nih, RS. Ya nanti semoga kalau bisa menang bisa diketahui ya sama panitia. Enggak, yang lain nggak bisa dengerin. Oh, mendengar lewat sana. Ya masih ditunggu ya Bapak dan Ibu semua. Ayo silakan ditunggu 5 menit. 52 orang. Ya, silakan masuk ke joinmyquiz.com. Terus nanti enter code-nya. Ya, Nur Fadila, Supriyani, Ibu Supriyani, Dela Saputri. Wah, ini Dela ikut ini. Mahasiswa S2 boleh ikut. Yang penting dengan Panitia lah. Dok, mungkin boleh dibocorin nggak nih kuisnya apa aja dok, materinya dok? Materi kuisnya dari mana dok? Dokter Prima. Ada yang menarik ya, 3 figur ya. Luffy, Zudo, sama Sanji. Yang kemarin. 36, baru 36, silakan. Mungkin boleh Bapak dan Ibu yang memiliki rekan yang belum join boleh diingatin juga. joinmyquiz.com. Bisa di device lain atau di device yang sama. Ini mau pakai ini. Pakai apa ini? Enggak, nanti kalau misalnya mau pakai ini mau. Tadi berapa kodenya kuisnya? Kodenya berapa? Besarannya Kode kuisnya Kode kuisnya 803317. 803317. Yuk kita tunggu berapa menit lagi. Mungkin sampai 50 orang ya dok ya. Oke. Orang. Sampai 4 menit lagi. Silakan 4 menit lagi. Oke, ini bisa. Terima kasih. 47, ada 48. 48. Ya. Ayo silakan. 3 menit lagi. 51. Bentar kan, masih banyak kok ini. ya nih partisipannya ada 95. Ayo jangan malu-malu. Yang Silakan. Ini ada ikut bisa dapat hadiah. hadiahnya action figure yang paling atas ya, nanti ditampilkan kalau bisa. Jangan yang paling bawah, yang bawah-bawah jangan. Mungkin 1 menit lagi dok. Ya, 1 menit lagi, boleh. 1 menit lagi. Ya, mengingat pesan. Ini 64. Ini yang ruwet bagianan shootingnya. Ada pencet. Apakah link absensi sudah ada? Di akhir sesi. Di akhir sesi nanti, Pak. Ya, di akhir sesi ya, Pak Chandra. Jadi ikutin dulu Pak kuisnya ini, lalu nanti masih ada 1 acara lagi, ada absensi. Oke, nampaknya sudah lumayan banyak nih dok, 58. Kita mulai saja ya dok ya. Saya mulai ya. Ya, kita mulai. 2, 3. Mulai. Silakan menjawab pertanyaannya Bapak dan Ibu. Oh, sinyo nganu ya kamu? Eksekutor ya?
Oh, kita lihat. Oh, Ratih Dewi nomor 1. Si Wiwit mana Wiwit? Biasanya kalau suaranya ini unik. Ya, biasanya ada lagunya ya, Mbak. Ya. Tetot, tetot. Kalau di kita nggak ada lagunya. Oh, cepet tenang itu. Oke, ini yang memimpin masih bergantian ya, masih dinamis sekali. Ada yang namanya Hokage nih. Aduh, Ayo. siapa itu? Kita nggak akan sampai Konoha soalnya. Ininya nggak akan sampai Konoha ya, kurirnya. Karena udah modern tuh Ya. sekarang. Ya ini kalau Hokage nggak nongol nama siapa itu nanti gimana? Dicuri ya? Pakai apa ya? Pakai yang mencuri Kenapa tuh? dimensi itu pakai ringan ya? Ringan Iya. bisa ganti-ganti dimensi. Oh, kaki nomor 1 lah. Kita semua ini. Wah iya, berarti bener. Ya, masih dipimpin oleh Hokage. Ini nomor berapa menit, Nat? Ini ada 10 pertanyaan, dokter. Jadi 10 menit ya? Nah, ya. Dikasih waktu iya. Nat. 10 menit. Ini Satu pertanyaannya 30 detik kok, Dok. Jadi 5 menit. berarti cuma 5 menit. Nih, seger-seger. Wah, Wah, ini Dila. udah disusul sama Mbak Dela nih. Wah, Agung. Dan Mas Agung, ayo. Masih terus, masih bisa menyusul. Masih bisa menyusul. Sampai Mbak kurang lebih mungkin 2-3 menit lagi ya. Oke. Weh. Terkudeta. Ini nanti yang milihkan hadiahnya Abi. Wih, Hokage dapat kan? Hokage siapa? Aku. Oh, nggak boleh itu. Astaga. Ya jatuh sekarang Hokage. Kita jatuhkan mentalnya. oh Mbak Dela. Wah, Dela ini. Ya, aku peringkat berapa? 4. Salah tadi. Loh, kamu nggak jawab lagi? Udah selesai? Berapa SPBN? Apa? Ya, apakah sudah Ya, ini tampak ya top 3-nya? kalau sudah di end saja. Kalau sudah 5 menit. Saya N ya. Salah 2 ya. Ya aku peringkat 4 dapat tadi ya. Oh enggak, ini cuma 3. Nah, oke, ini dia pemenang-pemenang action figure dari Krisis. Hari ini ada Mbak Dela Saputri, yang kedua adalah Mbak Diah Puspitasari, dan yang ketiga Mas Agung. Oke, selamat kepada para pemenang. Nanti di akhir acara dihubungi lagi ya sama panitia. Silakan menghubungi. Nah, ini Dr. Agung ini dari Udayana. Udayana. Kenal Abi. Sanji ya, Sanji. Oh, boleh. Sanji. Ya. Sama Oke, baik dokter, ini selanjutnya apakah sudah siap eksperimennya, live streamnya, atau mau promosi hot lab dulu dok? Dia, promosi hotel. Lab dulu. Oke, silakan panitia boleh Terus memberikan. lah, sambil jalan saja ini. Sudah siap kok ini. Soalnya nanti kita sholat Zoom ya. Sholat Zoom. Aku juga ya boleh. Ya, kita sambil siap-siap. Terus Mbak Diah Puspitasari tadi mendapatkan guru ya.
studio. Oke, jadi teman-teman kalau kita mau sacrifice terminasi, kita orang Mas Lutfi. Di-zoomkan Mas Lutfi. Bisa. Kita terminasi, fungsinya adalah untuk memeriksa tisu atau jaringan. Ya, jaringan. Sebelum itu, kita harus tahu jaringannya ini untuk apa. Atau sebenarnya tidak hanya jaringan. Kalau kita bikin model, kita harus tahu modelnya untuk apa. Untuk apa di sini yang akan menentukan variabelnya. Variabel-variabel penelitian kita. Kan berdasarkan variabel apa yang akan kita tentukan. Nah, kemarin kita bicarakan tentang konsep penelitian. Saya ingin memeriksa inflamasi. Ya, iso lagi, Rono sidik. Ya. Mas, ini dironoknya Mas, kameranya Mas. Ya, kita akan memeriksa konsep. Habis itu kan kita tekniskan. Misal kita lihat inflamasi, dengan apa kita mau melihat inflamasi? Misalnya teman-teman melakukan IHC, teman-teman melakukan pewarnaan. Terus saya mau melihat ekspresi ICAM, mediator inflamasi misalnya. Ya, ICAM atau MCP1. Nah, katakanlah kita sudah punya tujuan. Terus saya ambil darah untuk melihat angka leukosit misalnya. Untuk fungsi saya ingin melihat kreatinin di ginjal. Ya, sehingga dari model itu kita tentukan saya mengambil darah untuk serum dan untuk whole blood. Saya ingin membuat parafin. Saya ingin RNA. Nah, ini penting. Parafin ini fungsinya untuk mempertahankan morfologi. RNA untuk menghasilkan sinyal. RNA-nya itu masih ada. Sehingga jaringan itu harus disimpan yang benar. Penyimpanannya benar berdasarkan untuk apa jaringan itu. Misalnya kalau mau dibikin parafin ya nanti kita siapkan larutan fiksasi. Harus difiksasi di dalam NBF misalnya. Atau kalau ada 10% formalin. Atau kalau tidak ada 4% PFA. Pilihannya adalah 4% PFA atau NBF. Ini pilihan pertama. Yang kedua, RNA. Berarti RNA harus disimpan di minus 80. Ya, jaringan harus disimpan di 80. Kalau tidak ada, yang sering kita lakukan adalah kita menggunakan tisu preservation solution. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan sacrifice, maka di sini sudah ada misalnya ini untuk fiksasi. Rano tulisannya ya, ini untuk fiksasi. Ya, maka ini isinya adalah NBF. Ini NBF. Ya, ini NBF untuk fiksasi. Ya, ini nanti makanya untuk fiksasi dimasukkan ke sini. Terus kalau kita lihat di sini sudah ada ini. Ini untuk whole blood, EDA, ETA ya untuk membuat ETA. Membuat ETA ya. Isinya ETA. Tapi ada juga tube yang untuk serum, untuk membuat serum. Fungsinya apa? Serum untuk pemeriksaan fungsional, SGOT, SGPT, SGPC, bukan. Ya, terus ini untuk whole blood, angka eritrosit, leukosit. Ya, RNA letter. Nah, ini RNA letter ini untuk jaringan yang disimpan untuk ekstraksi protein atau RNA, terutama adalah RNA. Protein bisa, kita sudah pernah pakai untuk protein juga baik-baik saja. Ini bisa bertahan lama. Ya, ini bisa bertahan lama di minus 20 sama seperti minus 80. Nah, ini sudah disiapkan semuanya. Ini ada alat perfusi karena kita akan melakukan perfusi. Silakan.
evaluasi ya. Terima kasih sekali atas rawuhnya di acara 2 hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai dengan balutan komik, dengan sedikit apa ini namanya? Sedikit live stream ya dari kami. Semoga bisa membuka wawasan kita untuk saling kolaborasi, saling berbagi ya. Kalau ada kurangnya mungkin banyak sekali, kami mohon maaf karena terus terang lab kami ini juga sedang mencari batasan ya, terutama pandemi ini kita coba untuk bikin live stream untuk kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya. Oke. Nah, ini acara dari kami ya, monggo kalau kerso rawuh ya di Hot Lab The Movies. Ini adalah model hewan coba, ada 2 macam, ligating dan clamping. Ya, teknik ligasi itu kayak tadi UO itu ligasi, tapi kita akan ada ligasi untuk bioduct dan juga ligasi arteri karotis, itu model cedera awal atau sklerosis. Dan clamping itu adalah menjepit. Ya, jadi model-model iskemik reperfusi kayak stroke, terus gagal ginjal akut ya, itu kadang adalah adanya gangguan perforasi dan gangguan aliran darah ke organ. Nah, ini yang kita coba. Saya tuh lulus S3 dengan model clamping yang disebut sebagai ischemic reperfusi injury, model gagal ginjal akut. Itu 1 hari jadi. Sekarang saya clamp, besoknya saya sacrifice dan ya lulus S3. Sebenarnya saya sudah telat ya itu, saya sudah telat karena saya telat ya, ceritanya agak baik. Telat, bayar SPP lagi, waktu itu sering baca buku cerita sedih ya, ternyata buku tabungan ya, karena harus bayar SPP. Nah, makanya terus saya bikin ini model 1 hari ischemic reperfusi itu banyak sekali ya, model gagal ginjal akut. Yang kemarin yang tadi papernya CGA hipokampus itu adalah global ischemic brain injury, jadi carotid clamping, jadi arteri karotidnya di double clamp, maka akan ada global ischemic brain, itu juga terjadi gangguan memori. Terima kasih semuanya atas rawuhnya, Bapak Ibu semua atas rawuhnya ya, kita tetap ceria dalam penelitian. Ini hanya sebagai wahana saja bahwa kita tetap bisa meneliti lah walaupun dengan berbagai macam keadaan ya. Ini hanya kita, anatomi itu biasanya ilmu yang sangat kuno ya, aneh nampaknya tugas mikirnya, kita ingin mengubah itu menjadi asik nampaknya atau mikirnya. Dan salah satu kelemahan di departemen anatomi kadang-kadang makanya kita berusaha mendekatkan penelitian dengan kita ya. Jadi ini hanya wacana aja untuk bisa saling berbagi, untuk bisa saling belajar, dan kurang lebih kami mohon maaf berbagai macam asupan dan juga komunikasi monggo terbuka sekali. Yang dikatakan oleh Oden adalah Kozuki Oden ya, maka kita harus membuka wano, dia akan membuka wano, maka kita harus membuka batas-batas laboratorium kita, sehingga yang ada adalah komunikasi yang egalitarian dan komunikasi yang lebih bebas dan lebih terbuka. Mungkin gitu aja, thank you, nggak usah kembali welcome, apalagi kembali kasih, karena saya maunya aura kasih. Tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan dan cuci mulut setelah makan, jauhi kerumunan tapi tetap dekati kebaikan ya, hindari mobilitas tapi tetap beraktivitas, pakai masker, semoga kita tetap tersenyum walaupun dalam masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.